Saya, Rahmat Syah, dosen mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, sangat senang dapat berada di sini bersama Anda hari ini. Bersama-sama, kita akan merambah dan menggali lebih dalam mengenai lapisan-lapisan yang begitu kompleks dalam atmosfer bumi. Ini adalah perjalanan intelektual yang akan membawa kita untuk memahami secara mendalam bagaimana atmosfer ini memengaruhi berbagai aspek kehidupan di planet kita. Atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti permukaan planet. Ini mirip dengan mantel yang melindungi tubuh manusia. Jika kita membayangkan bumi sebagai sebuah rumah, atmosfer adalah lapisan udara yang ada di sekitarnya. Komposisi gas dalam atmosfer bumi adalah kombinasi yang kompleks dari berbagai jenis gas. Gas-gas utama yang membentuk atmosfer ini memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan di planet kita. Nitrogen, N2, adalah komponen dominan dengan sekitar 78,17% dari total atmosfer, dan ini esensial bagi proses biologi seperti fotosintesis dan sintesis protein. Oksigen, O2, yang membentuk sekitar 20,97% dari atmosfer, mendukung respirasi hewan, termasuk manusia, dan juga digunakan dalam berbagai proses industri. Sementara argon, R, meskipun hadir dalam jumlah yang lebih kecil sekitar 0,9%, adalah gas yang tidak reaktif dan stabil secara kimia, digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengisian tabung gas dan pencahayaan. Mempelajari komposisi gas atmosfer membantu kita memahami bagaimana bumi menjaga keseimbangan yang diperlukan untuk kehidupan dan berbagai aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari 5 lapisan utama yang dapat dibedakan berdasarkan variasi suhu di setiap lapisan. Pertama, kita memiliki troposfer, yang merupakan lapisan terbawah. Di troposfer, suhu cenderung menurun seiring dengan kenaikan ketinggian. Lapisan ini adalah rumah bagi berbagai perubahan cuaca dan fenomena atmosfer, seperti awan, hujan, dan angin. Di atas troposfer, kita memiliki stratosfer, yang memiliki ciri khas suhu yang meningkat dengan ketinggian. Lapisan ini sangat penting karena mengandung ozon, yang berperan dalam melindungi kita dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Lapisan ini juga menjadi tempat bagi pesawat terbang tinggi seperti pesawat jet komersial. Kemudian, mesosfer adalah lapisan atmosfer berikutnya, dan suhunya kembali menurun saat kita naik lebih tinggi. Di lapisan ini, suhu dapat mencapai nilai sangat rendah. Mesosfer juga merupakan tempat bagi fenomena seperti meteor dan meteoroid yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Di atasnya, ada termosfer, yang memiliki suhu yang meningkat secara signifikan dengan ketinggian. Ini adalah lapisan di mana pesawat luar angkasa seperti satelit berputar mengelilingi bumi. Akhirnya, eksosfer adalah lapisan terluar atmosfer yang menggabungkan peralihan ke ruang angkasa luar dan memiliki kepadatan gas yang sangat rendah. Pemahaman tentang struktur lapisan atmosfer ini penting karena setiap lapisan memiliki peran khusus dalam menentukan cuaca, fenomena atmosfer, dan aktivitas manusia di ruang angkasa. Fenomena global warming. Global warming adalah peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia secara berkelanjutan. Ini terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, terutama karbon dioksida, CO2, yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara, dan deforestasi, penebangan hutan secara besar-besaran. Gas rumah kaca ini menangkap radiasi panas matahari dan mempertahankan panas di atmosfer, menyebabkan suhu bumi naik. Dampak global warming. Pemanasan global, peningkatan suhu rata-rata di seluruh dunia adalah dampak paling jelas. Ini mengakibatkan gelombang panas yang lebih sering, suhu udara yang lebih tinggi, dan suhu permukaan laut yang naik. Hal ini dapat merusak ekosistem laut dan darat serta mengubah pola cuaca. Perubahan cuaca yang ekstrim, global warming berkontribusi pada perubahan cuaca ekstrim seperti badai lebih kuat, banjir yang lebih parah, dan kekeringan yang lebih sering. Ini dapat merusak infrastruktur, mengancam kehidupan, dan mengganggu produksi makanan. Kenaikan permukaan laut, pemanasan global menyebabkan pencairan gletser dan es di kutub dan pegunungan, yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Ini mengancam pulau-pulau rendah dan daerah pesisir, serta mengganggu populasi manusia dan kehidupan laut. Gangguan terhadap ekosistem, perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu ekosistem, mengancam keberlanjutan spesies, dan mengganggu rantai makanan.
Kerusakan pada kesehatan manusia, pemanasan global dapat meningkatkan risiko penyakit yang ditularkan oleh vektor, seperti malaria dan demam kuning, karena vektor ini dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas dengan suhu yang lebih hangat. Ancaman terhadap ketahanan pangan, perubahan iklim dapat mempengaruhi produksi pertanian dan menyebabkan kekurangan pangan di beberapa wilayah. Kerugian ekonomi, bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim, seperti badai dan banjir, dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, termasuk kerusakan infrastruktur dan kehilangan lapangan kerja. Perubahan lingkungan laut, pemanasan global memengaruhi ekosistem laut, termasuk koral dan populasi ikan. Ini berdampak pada penangkapan ikan dan ketahanan pangan bagi masyarakat yang bergantung pada sumber daya laut. Dalam rangka mengatasi dampak global warming, upaya global diperlukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, mengembangkan sumber energi terbarukan, dan mengadopsi praktik berkelanjutan. Kesadaran akan dampak ini dan tindakan untuk mengurangi emisi menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem bumi dan mencegah dampak yang lebih merusak di masa depan. Untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatan emisi CO2, banyak negara dan organisasi sedang berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu langkah paling efektif adalah beralih dari sumber energi fosil yang menghasilkan CO2, seperti batu bara dan minyak bumi, ke sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan hidroelektrik. Selain itu, meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi deforestasi juga menjadi prioritas. Di samping itu, penelitian dan pengembangan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon menjadi bagian integral dari upaya mitigasi ini. Semua langkah ini, bersama dengan promosi transportasi berkelanjutan, pengurangan limbah, peningkatan penyadartahuan publik, dan kerjasama internasional, adalah komponen penting dalam melindungi planet ini dari dampak perubahan iklim yang semakin merusak bagi keseimbangan ekosistem bumi dan kehidupan manusia. Tindakan mitigasi perubahan iklim juga mencakup upaya untuk mengubah kebiasaan individu dan perilaku konsumen. Ini melibatkan pemilihan produk yang lebih ramah lingkungan, pengurangan pemborosan makanan, dan penggunaan transportasi berbagi atau ramah lingkungan. Kesadaran akan dampak perubahan iklim dan pentingnya tindakan bersama menjadi semakin penting dalam mengubah arah masa depan. Melalui edukasi dan kampanye yang lebih luas, kita dapat membantu lebih banyak orang memahami dan merasa terlibat dalam upaya mitigasi ini. Seiring berjalannya waktu, kerjasama antara pemerintah, bisnis, dan masyarakat sipil akan menjadi kunci dalam mencapai target-target emisi dan menjaga planet kita tetap berkelanjutan bagi generasi mendatang. Dengan tindakan sekarang, kita dapat meredakan dampak global warming dan melindungi bumi kita yang indah ini.